Bapak Ibu dengar dan mahasiswa reguler, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian Allah Roh Kudus. Baik, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Bapa, kembali kami naikkan bagimu. Seperti pujian yang sudah kami naikkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Kau yang akan selalu memenuhi kami, melingkupi kehidupan kami ya Bapa, yang selalu memberkati kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah Kau yang akan selalu menyertai kami Bapa. Dan sebentar kami akan memulai perkuliahan kami, memasuki dalam materi perkuliahan Tabernakel 2 yang akan diampu oleh Bapak dosen Bapak Stephen, yang akan memberkati hambanya yang akan menyampaikan setiap materi, bila setiap materi yang boleh disampaikannya Bapak dan menjadikan pemahaman, menjadikan berkat bagi pelayanan kami untuk kedepannya nanti. Terima kasih buat teman-teman juga yang lain, bagi kelas pendengar dan juga memberkatinya Bapak. Terima kasih. Nah, doa syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih untuk doanya ya. Saya menyapa semua mahasiswa yang sudah ada di kampus ya, saya lihat ya. Shalom. Shalom, Pak. Ya, Minus Kurnia. Gimana Kurnia perkembangannya? Puji Tuhan, Pak. Sudah lahir, Pak. Ah, selamat. Selamat, puji Tuhan. Berapa Kasih, kilo? Pak. 3,5, Pak. 3,5 kilo. Wah. Lumayan itu. Kelahiran normal. Ya, sehat ya semua ya? Iya, Pak. Sehat, Pak. Iya, beratnya 3,5 kilo. Berat ya? Ya, istri saya bilang, jangan berapa kilo, bertanya beratnya berapa. Istri saya, selamat ya. Oke, puji Tuhan. Semoga Ibu cepat pulih. Juga kawan-kawan, adik-adik yang sudah ada di kampus ya, didatangkan ke kampus itu bukan tanpa tujuan ya. Itu
bermaksud untuk menempa, ya, seperti yang dituliskan di dalam Alkitab, besi akan menajamkan besi, orang akan menajamkan sesamanya. Ya, jadi di sanalah nanti kita para hamba Tuhan ini belajar bagaimana sebenarnya mendaratkan firman Tuhan yang selama ini kita agung-agungkan itu dalam sebuah realita kehidupan. Ya, realita kehidupan, bagaimana kita bertemu dengan orang yang tidak sama pemikirannya dengan kita, tidak sama prinsip kebersihannya, tidak sama model tidurnya dan sebagainya, ya. Semoga 6 bulan terakhir ke depan ini, 5 bulan ya, 6 bulan lah terakhir ke depan ini, kalian bisa menangkap dengan baik. Jangan disia-siakan. Datang di asrama itu, petik semua banyak pelajaran. Ada pelajaran ketika bertemu teman-teman di sana, beda suku, beda daerah, ya, termasuk beda bau badan juga, ya. Juga kalian akan bertemu nanti di sana dengan Pak Lispan. Ya, ada pergumulan sendiri lagi kalau bertemu dengan Bapak asrama itu, ya. Karena selama ini online, Bapak asrama ya hanya berbicara lewat online. Nanti di sana akan ada banyak hal yang diarahkan, ya. Ya, saya menyapa juga teman-teman yang masih di daerahnya masing-masing atau pendengar, ya. Selamat pagi untuk Pak Stefanus Sangka, selamat pagi untuk Mbak Ara, Ibu Stefani, Pagi, Pak. Pak Wisnu, ya. Terima kasih untuk tetap setia, ya. Tadi saya sempat ngikuti sedikit di ujung-ujungnya bahasa Ibrani tadi, ya. Saya bilang sama istri saya, aduh, setia sekali orang-orang ini belajar loh. Ya. Bahasa yang nggak dimengerti pun dipelajari, gitu kan. Makanya saya tadi bilang juga sama istri saya, lah, itu lupa bangun tadi berdoa loh nih. Bahasa Ibrani, walaupun kami tidak paham, tapi kami mengerti sedikit-sedikit. Nah, itu curahan hatinya kepada Tuhan, saya bilang. Iya, oke. Itu belum apa-apa, ya. Masih ada banyak pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita sudah akan memasuki hal-hal yang lebih masuk ke kedalaman pengajaran tabernakel yang dipahami atau yang kita pahami selama ini, ya. Nah, untuk kalian khususnya para pemula, supaya pembelajaran ini tidak mengawang-awang. Kalau kita mau memahami Indonesia secara baik, maka kita perlu memahami sedikit sejarahnya. Memahami sejarah negeri ini, baru kita cinta terhadap negeri ini. Saya sendiri semakin mencintai NKRI ini karena saya suka sejarah, ya, mempelajari sejarah. Ketika saya belajar tentang sejarah, saya tidak tidak lagi harus membangga-banggakan suku saya, gitu. Juga tidak perlu membangga-banggakan secara tidak proporsional mengenai agama saya sebagai agama Kristen. Lalu saya merendahkan agama Hindu, agama Buddha, lalu kemudian lantas merendahkan mereka secara sosial, ya. Secara sosial saya menghargai mereka, walaupun secara spiritual saya menginginkan mereka untuk mengenal Kristus Yesus, tapi saya tidak akan merendahkan mereka. Karena apa? Saya pelajari ternyata nenek moyang kita, mulai dari pra-kerajaan, mulai dari Empu Sendok, lalu kemudian kerajaan Kediri, kerajaan-kerajaan yang lain, kerajaan Singosari,
yang kemudian menjadi kerajaan Majapahit dan sebagainya. Ya itulah nenek moyang kita gitu. Itulah pendiri-pendiri negeri kita, bangsa kita, yang kemudian melahirkan kita. Kalau kita tidak mau mempelajari itu, maka kita akan melihat seperti kacamata kuda gitu. Itu yang terjadi sekarang ini. Yang disebut sebagai kadrun-kadrun. Orang-orang yang berpikiran ingin melenyapkan orang-orang yang beragama tertentu. Ingin melenyapkan orang-orang yang masih menyembah pohon, menyembah berhala. Itu tidak seperti itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita mengasihi mereka. Ya. Nah, demikian juga dengan pengajaran ini. Kalian sebagai pemula-pemula yang hadir, melibatkan diri masuk di dalamnya, perlu tahu. Ya. Jangan sampai ini ngapain sih, ngomongin apa sebenarnya sih para dosen-dosen ini? Ngomongin apa sih sebenarnya orang-orang tua kami ini? Pengajaran apa sebenarnya? Nah, jadi saya akan sedikit menyinggung, berbicara kepada saudara mengenai hal ini ya. Nah, jadi seperti yang saya sudah pernah cuplik secara teologis ya, inspirator dari pengajaran tabernakel ini adalah Allah sendiri. Saya sudah jelaskan pada minggu yang lalu, itu kekal ya. Tidak berasal dari manusia siapa-siapa, juga tidak berasal dari seorang Musa. Tetapi itu dari kekal. Saya sudah menjelaskan sejak di kekekalan di surga sampai nanti kemudian kita bertemu dia di surga, prinsip pendiaman Allah dan prinsip peribadatan manusia kepada Allah itu selalu ada. Tetapi dalam sejarahnya, ya, dalam catatan saya, kira-kira 87 tahun. 87 tahun pengajaran tabernakel ini dibicarakan di Indonesia. 87 tahun dibicarakan di Indonesia, dan kita akan melihat fakta ini. Saya senang kalau berbicara mengenai fakta, berbicara tentang data. Nah, jadi supaya kalian memahami sedikit, walaupun kalian tidak mengenal lagi orang-orang hamba-hamba Tuhan ini, tetapi perlu saya menjelaskannya. Jadi yang pertama, pengajaran tabernakel itu diinspirasikan oleh Allah di dalam Alkitab. Ya. Diinspirasikan Allah di dalam Alkitab. Lalu kemudian, perhatikan, para hamba-hamba Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan pada tahun 1800 sekian, yang dikutip oleh Van Gessel, yang beliau cukup kagumi, yang beliau baca bukunya mengenai pengajaran tabernakel ini. Lalu kemudian F.G. Van Gessel ini, hamba Tuhan ini atau sering kita sebut Van Gessel ini, beliau adalah sebagai seorang transmitor. Ini kata-kata saya ya, kalimat-kalimat saya untuk memudahkan, karena saya suka logika berpikir supaya mudah diingat. Transmitter, caretaker, developer, continuer, reformer, ada RR-nya di belakang, inspirator, itu lebih mudah. Nah, mengapa saya sebutkan beliau hanya sebagai transmitter? Iya, karena pengajaran ini tidak berasal dari beliau. Pengajaran tabernakel ini berasal dari Tuhan. Roh Kuduslah yang menjadi inspirator. Lalu kemudian yang sering beliau kutip di Prakata dalam artikelnya beliau atau ikhtisar yang kita sebut, beliau memulai dua tokoh yang terkenal yang nanti saya akan singgung. Jadi beliau hanya seorang transmitter untuk Indonesia. Jadi pengajaran tabernakel ini sudah banyak menggema di sebelum tahun 1935 ya.
beliau memulai fokus berbicara mengenai tabernakel ini di Indonesia itu sejak 1935 yang dimulai dengan fellowship hamba-hamba Tuhan kurang lebih 40 orang di villa di sebuah villa di Pacet di Mojokerto ini dekat saya ini. Ya. Jadi transmitter yang menggagas yang membawa dari luar sana karena sudah lebih dahulu digagas orang lain di sana, lalu kemudian ditransmisikan di Indonesia. Nah, beliau ini, Van Riesel. Makamnya beliau ini ya sekarang ada di Jayapura ya, ada di Papua sana. Beliau dimakamkan di Papua, dan beliau ini dikenal ketokohannya, ya, dikenal ketokohannya oleh banyak gereja, organisasi gereja. Kalau kita mau sebutkan, mulai dari GPDI dalam sejarah gereja mereka itu muncul. Van Gesel, GPDI, lalu kemudian juga ditokohkan di GBIS, Gereja Bethel Injil Sepenuh, lalu juga beliau ini ditokohkan di GBT, Gereja Bethel Tabernakel. Beliau juga ditokohkan sebagai penggagas atau transmitor pengajaran tabernakel ini di Gereja Pantekosta Tabernakel, dan ada juga ditokohkan di GBGP, Gereja Bethel, Gereja Pantekosta di daerah Papua. Ya mungkin ada lagi ditokohkan di gereja-gereja lain, tetapi beliau ini sebagai penggagas di Indonesia itu ketokohannya dikenal ya, dikenal di Indonesia sebagai salah seorang bapak gereja mula-mula yang ada di Indonesia, khususnya aliran Pentakosta ya, maksud saya aliran karismatik Pentakosta. Lalu kemudian beliau mendirikan membuka satu pembelajaran sekolah atau pendalaman Alkitab, ya sebutlah sekolah Alkitab, yang pada waktu itu ada banyak hamba-hamba Tuhan yang belajar ya di sana ya. Oke, itu mengenai beliau. Jadi kalau kita mau mengenal pengajaran tabernakel, saudara harus memahami, oh, Van Gesel. Jadi kalau mendengar nama ini kalian sudah familiar, oh ya, Van Gesel, beliau adalah seorang transmitor. Ya, gitu ya. Kalau ada orang yang mau mengatakan beliau adalah pembawa wahyu ini, jangan didengar itu ya. Saya sudah jelaskan ke kalian, bukan pembawa wahyu. Pembawa wahyu itu Roh Kudus ya. Lalu mengiluminasikan. Nanti kita lihat transmisinya seperti apa. Nah, yang kemudian pada tahun 1958 beliau ini berpamitan. Ya. Beliau ini berpamitan, lalu kemudian pindah ke, dulu masih disebutkan Hindia Belanda ya, New Guinea di Papua sana. Lalu beliau meninggal di sana. Lalu kemudian mantu ya. Ipar ya. Jadi Bapak Toteis ini memperistri anak dari F.G. Van Hessel. Saya lupa, istri anaknya atau bagaimana ya. Nah, jadi beliau ini diserahin pelayanan itu yang kemudian ada khotbahnya. Nah, ini di buku kuning itu. Kemudian ada khotbahnya, khotbah perpisahan dari Van Gesel menyerahkan ketika dia pindah ketika dia berada di mana? Sidang jemaat di Hollandia, New Guinea, Belanda, Irian Jaya dulu. Diserahkan kepada
Pak Toteis, Bro Toteis namanya, tanggal 26 Mei 58. Lalu beliau meninggal pada 21 Juni. Jadi 1 bulan selanjutnya beliau meninggal. Lalu ada kalimat perpisahannya dengan jelas ya di sini. Nah, lalu saya menyebutnya Pendeta Toteis ini menjadi caretaker ya, menjadi caretaker itu penjaga gitu ya, penjaga peralihan ini sebelum kemudian di developing, dikembangkan oleh Pendeta Injuwono. Saya mendapatkan informasi bahwa Pendeta Toteis ini bahkan berkali-kali datang dari Belanda sampai 18 kali kalau nggak salah. Sampai 18 kali untuk apa? Untuk ya makanya saya sebut sebagai caretaker, untuk melihat perkembangan pengajaran ini di Indonesia. Jadi saya sebut Pendeta Toteis ya. Pendeta Toteis, kalian ingat ada namanya Toteis di dalam benang merah perjalanan pengajaran tabernakel ini sampai di GPT. Nah, beliau ini gembala sidang di Belanda ya. Yang berada di Belanda yang saya harus mohon maaf, harus berkata, menyampaikan ini kepada kalian. Ya, sudah hampir tidak hidup lagi lah di sana pengajaran itu. Bahkan gereja itu saya dengar sudah mereka karena sudah dijual gedungnya, mereka tidak sudah mengontrak sebuah tempat dan hanya ada 20 orang yang kebaktian, itu pun orang-orang tua. Jadi sangat menyedihkan ya. Sangat menyedihkan. Gereja yang tadinya disebut lahirnya pengajaran ini, Bread Tidings ya, BTI, Bread Tidings International Conference yang pertama kali itu di Belanda, Holland itu, di pengembalaan almarhum Bapak Toteis ini 1986 di Belanda pertama kali. Tapi sekarang enggak usah banyak berharap. Informasi dari yang kami terima dari Pendeta Paulus Budiono menjelaskan bahwa ada penatua di sana yang selalu memberikan informasi, ya sudah, ya bisa disebutkan apa ya, hidup segan mati tak mau atau bagaimana lah istilahnya, seperti itu. Itulah kondisinya ya. Lalu kemudian karena masa-masa nasionalisasi di Indonesia pada waktu itu, beliau ini kembali ke Belanda ya. Kembali ke Belanda, lalu kemudian pelayanan pengajaran tabernakel ini di Indonesia dilanjutkan oleh Pendeta Injuwono. Tapi beliau ini saya sebut sebagai developer. Karena apa? Karena di era beliau inilah Pendeta Injuwono ini sangat-sangat dikenal oleh orang banyak ya. Sangat-sangat dikenal oleh orang banyak, khususnya sejak tahun 1970. Karena beliau sebelumnya 1968, beliau mendirikan Lempinel, yang sekarang kalian duduk di sana menjadi Salem GPT ini. 1968, beliau mendirikan sekolah Alkitab. Karena kemudian terjadi permasalahan ya. Terjadi permasalahan, ternyata pengajaran tabernakel ini saya bisa pahami mengapa begitu banyak penolakannya pada waktu itu. Ya karena kembali lagi tidak memenuhi aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis. Tidak akademis gitulah. Sehingga banyak gereja yang menolak. Ya, banyak gereja yang menolak, akhirnya mereka coba menggabungkan diri. Ya, saya tidak sebutkan organisasi yang dulu menolak mereka, tapi
saya berbicara tentang penggabungan mereka ke GPPS, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Nah, ketika mereka menggabungkan diri di sana, ternyata di sana juga mereka mendapat semacam retensi lah gitu ya, semacam penolakan, sehingga di kartu jabatan mereka, kartu pendetanya itu ada tulisan, ada tanda, ada satu tanda, ya, satu tanda yang membedakan mereka dengan pendeta-pendeta yang lain. Bahwa orang inilah orang penganut tabernakel gitu loh, pengajaran tabernakel. Nah, karena mereka merasa dikucilkan, 1970 akhirnya mereka berkumpul. Beberapa hamba Tuhan berkumpul, saya tidak perlu sebutkan nama-nama mereka, di Jalan Johor itu. Di Jalan Johor itu mereka berkumpul, lalu mereka sepakat untuk mendirikan sinode baru, Gereja Pantai Kosta Tabernakel. Sekaligus beliau menjadi ketua umum yang pertama di GPT. Nah, gitu ya. Jadi pengajaran tabernakel ini terus berjalan. Saya sebut beliau developer karena beliaulah yang pertama kali sebagai founding father di GPT, sekaligus founding father Lempinel, dan sekaligus menjadi gembala sidang yang definitif di Lamaputro Johor waktu itu. Jadi beliaulah yang mencoba mengembangkan pengajaran tabernakel ini hingga terjadinya BTIC sebanyak 2 kali. Pertama, seminar Alkitab di Medan, lalu kemudian yang sangat terkenal itu, yang paling terkenal sebelum beliau dipanggil Tuhan, itu BTIC yang ada di Surabaya. Ya, waktu saya bongkar-bongkar, saya datang di Surabaya sini 1999, saya di gudang. Kalau di sebelah kalian itu, kalian melihat dari jendela itu ada gedungnya Raja Wali 108, itu dulu gudangnya Gereja Johor Lemahputro. Nah, waktu saya jadi siswa Lempinel di sana, kita selalu kerja ke situ, membereskan gudang itu. Saya masih melihat bekas-bekas BTIC, sisa-sisa Bright Tidings International Conference pada 1988 waktu itu. Jadi masih saya lihat ada bekas-bekas papan-papan nama-nama negara, Kanada, Afrika Selatan, itu masih ada di gudang itu. Dan buku-bukunya masih banyak. Dan juga banyak beredar ikhtisar yang sekarang ini. Ikhtisar yang beredar itu merupakan hasil pengembangan. Hasil pengembangan, atau saya sebut saja bisa jadi juga copy paste, penterjemahan dari literasi, artikelnya Van Gessel yang pernah ada, itulah yang kemudian diproklamirkan di Gosket di Surabaya, sehingga diumumkanlah bahwa sejak saat itu dikenallah pengajaran mempelai. Mulai diberitakan. Bright Tidings namanya. Kabar mempelai internasional. Ya, yang sekarang ini masih ada, panitianya masih ada di Lemahputro Johor, itu namanya KMI. Ya. Badan Pelaksana Kabar Mempelai Internasional, KMI, sampai hari ini masih ada. Jadi kalau Lemahputro Johor bikin KKR, itu penyelenggaranya itu KMI. KMI inilah yang menyelenggarakan BTIC yang lalu-lalu itu. Nah, beliau Injuwono, Pendeta Injuwono sangat dikenal kalau saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan dari organisasi lain untuk menjelaskan apa itu GPT, saya selalu menyebut nama ini, nama besar beliau ini, sehingga begitu saya sebut Pendeta Injuwono kenal. Oh, itu tahu, iya GPT. Kami GPT ya dari beliau itu penggagasnya. Mereka kenal. GPT sekarang sudah
lama sudah tidak terlalu dikenal gitu ya. Karena apa? Karena ya itu tadi, ya kita kurang yang saya sebut tadi, kurang akademis sehingga sulit untuk dikenal gitu. Terkenal sangat tertutup organisasi kita ini, pendeta-pendetanya sangat-sangat eksklusif di waktu-waktu yang lalu. Walau hari-hari ini sudah mulai terjadi perubahan, tapi kita dikenal dulu eksklusif. Karena merasa dirilah di GPT yang paling mempelai, yang paling berpotensi menjadi mempelai wanita. Nah, itu jadi masalah. Nah, beliau seorang developer yang mencoba mengembangkan ya. Saya tidak menyebutkan dulu kelebihan dan kekurangannya. Dari sisi pengamatan saya nanti akan saya jelaskan. Lalu kemudian ada almarhum pendeta Pongdong Alemba, saya sebut sebagai continuer. Ya, yang melanjutkan apa yang pernah dibangun oleh pendeta Injuwono. Nah, jadi beliau ya hanya melanjutkan Lempinel sampai angkatan 26. Pendeta Injuwono memulai angkatan 1, muridnya itu pendeta Paulus Budo ya. Angkatan yang pertama tahun 70, lalu itu ijazahnya saya udah lihat, ijazahnya itu masih GPPS. Ijazahnya pendeta Paulus Budiono itu sama Esther Budiono itu masih waktu itu GPPS. Karena sekolah Alkitabnya kan 68 di bawah GPPS. Lalu mereka membuat sinode baru 1970. Jadi 2 tahun Lempinel itu masih berijazahkan GPPS. Saya udah cek semua data-data itu. Saya punya datanya. Nah, jadi almarhum pendeta Pongdong Alemba melanjutkan selama 13 tahun penggembalaan itu. Dari Lempinel angkatan yang ke-1 berakhir di Lempinel angkatan yang ke-26, istri saya itu ya. Istri saya angkatan terakhir Lempinel Johor itu. Lempinel Jalan Johor, saya angkatan 25, istri saya angkatan 26. Menjadi Lempinel yang terakhir karena beliau meninggal dunia. Ya. Beliau kemudian meninggal dunia. Lalu beliau sebagai continuer, Lempinel tetap jalan. Beliau ini adalah juga salah seorang pendiri GPT yang saya sebutkan tadi. Dari beberapa tokoh yang berkumpul di Jalan Johor itu, almarhum pendeta Pongdong Alemba adalah salah satu founding father, pendiri dari Sinode GPT. Yang kemudian sekaligus beliaulah yang menggantikan almarhum ketua umum yang pertama karena meninggal dunia karena serangan jantung. Beliau menggantikan jadi ketua umum selama 1,5 periode ya, 2 atau 1,5 periode gitu. Saya lupa. Ya, saya sudah jadi pengerja beliau waktu beliau ini gembala di Lemah Putro Johor. Lalu kemudian pada PA yang terakhir di Lemah Putro pada jam 11 malam saya sedang tidur di pos gereja yang di Lemah Putro yang di lantai 2 itu, di pos atas itu. Saya di situ menjaga gereja karena sudah saksi sama kalian. Nggak ada cleaning service, nggak ada security. Saya semuanya, saya ngepel, saya satpamnya sekaligus malam hari. Saya tidur di sana mendapat telepon jam 11 malam. Kalau beliau anfal ya, kena serangan jantung. Ya, beliau meninggal dunia pada hari itu. Ya, sebagai ketua umum Sinode GPT, beliau saya sebutkan sebagai orang kedua yang melanjutkan pengajaran tabernakel. Ada beberapa KKR, ya tapi itu lagi bentuknya KKR ya, bukan seminar. Bukan pembelajaran dialog begitu, tapi monolog, khotbah-khotbah. Beliau kalau tidak salah terakhir mengkhotbahkan kitab Wahyu ya. Ada buku kumpulan khotbahnya itu ada. Kumpulan khotbah kitab Wahyu Pendeta Pongdong Alemba. Nah, lalu kemudian setelah beliau meninggal dunia, lalu
penggembalaan di Lemah Putro Johor itu dilanjutkan Pendeta Paulus Budiono. Ya. Pendeta Paulus Budiono melanjutkan, tapi mengapa saya sebutkan sebagai reformer, bukan sebagai continuer? Saya sedang berbicara tentang pengajaran tabernakel ini dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologinya. Sebagai sebuah ilmu. Maka beliau inilah yang mencoba untuk memberikan formasi ulang, mereformasi cara pendekatan pembelajaran tabernakel ini seperti yang pernah dilakukan oleh Van Gessel. Nah, itu ya. Jadi terbukti dari apa yang dilakukannya dari Lempinel yang sempat sudah vakum itu, akhirnya beliau dengan berani dengan para tokoh-tokoh yang berkumpul waktu itu di Hotel JW Marriott mendatangkan Dr. Jesus Camacho, Dr. Nene Ramientos, dan beberapa hamba-hamba Tuhan yang cukup terkenal sebagai pengurus GPT di sana. Ya, kalau saya tidak keliru, termasuk kakaknya Bapak Pendeta Stefanus Sangka ada di sana ya. Betul ya Pak ya? Ya, Pendeta John Sangka. Ya, Pak John Sangka almarhum. Karena saya sangat ingat betul beliau juga memberikan usul pada waktu itu bahwa jangan sampai terkesan murahan nanti sekolah ini, gratisan, sehingga orang tidak menghargai. Akhirnya diputuskan, oke, kita sebutlah biaya kontribusi. Nah, jadi di Sabta KMI kemudian didirikanlah menjadi sekolah resmi yang didaftarkan di Dirjen Bimas Kristen sebagai sebuah sekolah. Lalu dibangunlah gedung yang sekarang ini ada di Jalan Johor itu. Sabta KMI, Sekolah Alkitab Pengajaran Tabernakel Kabar Mempelai Internasional. Ya, sampai hari ini logonya masih ada di lobinya STTI. Lalu kemudian pada tahun 2007 terus beliau ini, mengapa saya sebut sebagai reformer? Reformer dalam arti bukan merubah pengajaran, bukan. Mereformasi agar pengajaran tabernakel ini meningkat seperti yang saya sebutkan tadi, bisa dipahami, dimengerti di kalangan akademisi. Sehingga prosesnya panjang, nggak gampang juga. Dari Lempinel itu, lalu kemudian Sabta KMI habis dihujat orang juga. Nah ini otak udah jadi sekolah, bukan Lempinel lagi, udah jadi sekolah. Akhirnya ada klaim pendeta di Malang sana yang mengatakan, enggak, kalau gitu kami yang Lempinel dari Johor itu kami lanjutkan di Malang katanya. Ada hamba Tuhan itu di sana itu, yang sudah keluar dari GPT ya. Nah, beliau sudah bukan GPT lagi, tapi mengklaim Lempinel yang dulu didirikan Injono dilanjutkan oleh beliau. Jadi kalau kalau kalian lihat gambar ini, setelah gambarnya pendeta Pongdong Alemba itu langsung gambarnya beliau. Pernah kita lihat ada gambar itu langsung turun ke beliau katanya. Nah, terserah lah kan, bisa saja orang mengklaim, enggak apa-apa. Ya, enggak gampang juga dihujat. Lalu kemudian tahun 2007 didirikanlah STTIA, sekolah tinggi sekarang. Sekolah tinggi teologi ya, Tabernakel Indonesia. Setia yang sampai hari ini berdiri. Wah, tambah dihujat. Nah, sudah jadi sekolah tinggi. Wah, ini pokoknya. Tapi beliau tetap jalan aja gitu. Beliau jalan aja. Beliau bukan seorang akademisi sehingga tidak memiliki tidak memiliki hati yang mau menuliskan sebuah buku untuk membuat sebuah argumentasi. Beliau jalan aja terus. Tetapi beliau terus memuridkan orang-orang. Ya termasuk saya salah satulah murid dari yang beliau muridkan ya. Seorang yang tidak pernah belajar teologi ya, tetapi punya hati yang sangat-sangat terbuka untuk
untuk pendidikan. Tidak cukup sampai di situ. 2007 Setia sudah berdiri karena ternyata Setia itu bukan mewakili sinode GPT, itu adalah gereja lokalnya Johor Lemah Putro. Akhirnya karena beliau sudah sekaligus menjadi ketua umum GPT, maka beliau bersama kawan-kawan Badan Pengurus Pusat waktu itu tahun 2017 sepakatlah waktu itu untuk apa? Untuk mendirikan Salem GPT yang sekarang kalian ada angkatan yang kelima. Nah, jadi dari sini terlihat keseriusannya. Memang semua hamba-hamba Tuhan yang 5 orang ini punya karunia-karunia lah ya. Karunia-karunia. Dan ini saya tunjukkan untuk kita bisa melihat bahwa terlalu lama, tapi kita tetap memuji Tuhan karena sudah dimulai juga. 8 angka yang saya hitung, 87 tahun. 87 tahun pengajaran ini baru kita mulai gitu loh. Baru kita mulai secara akademis gitu. Nah, jadi saya sebutkan di dalam buku saya Tabernakel yang kedua ini, yang nanti kalau saya terbitkan saya akan minta prakata-prakata dari hamba Tuhan. Kalau beliau-beliau ini masih hidup, tentu saya minta juga beliau mengisi di buku saya prakatanya. Nanti saya akan sebutkan Bapak Pendeta Paulus Budiono ini sebagai Bapak Reformasi untuk mendirikan pondasi teologi tabernakel di Indonesia. Ya, beliau menjadi ketua umum, menggantikan ketua umum yang sebelumnya. Nah, inilah gambaran. Jadi kalian harus paham. Setidaknya kita harus melihat fakta-fakta ini. Bahwa pengajaran tabernakel ini bergerak tidak makin padam, ya, tidak makin surut. Jadi kalau ada orang mengatakan, habislah pengajaran ini. Enggak. Bahwa baru saja dimulai, ya enggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat. Saya minta izin menyampaikan ini kepada Bapak Pendeta Paulus Budiono, sekaligus saya screenshot ini, PowerPoint saya ini, minta izin menyampaikan ini. Ya, tidak ada kata terlambat itu loh. Tidak ada kata terlambat. Generasi-generasi ini yang saya juga tadi bilang sama istri saya, sangat besar harapan saya kepada Kepala Departemen Pendidikan dan Pengajaran GPT dan juga Direktur di Salem GPT untuk harapan saya maulah mimis-mimisan, enggak apa-apalah. Pusing-pusing sedikit untuk mengembangkan Salem ini gitu loh. Memikirkan bagaimana mengembangkan Salem ini. Jadi di Sinode GPT kita ini ada Badan Pengurus Pusat yang mengepalai departemen itu. Ada Direktur Salem Pak Yusak Pundiono yang saya sangat rindu untuk Salem ini dikembangkan. Saya sudah berteriak di rapat kerja BPP yang terakhir pada bulan November yang lalu. Saya berteriak benar-benar sungguh-sungguh. Apa gitu loh? Apa yang kita lakukan untuk mengembangkan Salem ini? Kok kita sibuk mikirkan sana dan situ? Salem ini loh. Apa kita mau biarkan Salem ini nggak bergerak? Nah, kemudian ya, ada hal-hal yang kalian tidak perlu tahu juga yang harus saya sampaikan semua kan, karena itu rapat kan. Jadi saya hanya mengungkapkan kita rindu gitu loh Salem ini ditingkatkan. Ya tentu para hamba-hamba Tuhan yang mengurus ini diberi hikmatlah sama Tuhan, pasti itu. Saya berdoa itu. Diberi hikmat sebagai seorang direktur pertama di sekolah kita ini, sangat-sangat berharap dan berdoa supaya pengurus-pengurus yang ada ini, ya saya sebut kalau harus mimisan-mimisan untuk mengembangkannya, enggak apa-apa lah, ya kan? Turun berat badan ya enggak apa-apa. Demi sekolah kita ini. Nah inilah dia.
Kalian harus tahu ini. Mengapa saya ngotot harus berbicara ini? Karena percuma kalau kalian tidak tahu sejarahnya, tidak mengerti sejarahnya, ya tidak mungkin kita cinta gitu. Soekarno bilang bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Ya, gitu ya. Jadi ini dia ya. Kalau ada tokoh-tokoh yang tidak saya masukkan di sini, saya tidak bermaksud yang lain apa-apa, ada banyak tokoh yang lain, tapi saya ingin menarik garis pada pelajaran berikutnya ini. Saya ingin menarik garis bagaimana, karena judul kita kan pengajaran tabernakel yang bertanggung jawab. Kita udah sampai di bab itu. Mendirikan, mengokohkan, membicarakan pengajaran tabernakel yang bertanggung jawab. Maka saya bicara dari sini dulu dan berujung pada ini tadi. Pondasi teologi tabernakel ini sudah didirikan. Pondasinya walaupun masih pondasi yang tidak kelihatan teorinya dan sebagainya, tapi sudah ada. Ya, kalau nanti suatu saat kalian membuat sejarah, sejarah ini sudah harus tertulis, tidak bisa dipungkiri. Pondasi ke arah teologi tabernakel itu sudah dimulai dari Pendeta Paulus Budiono. Dan sampai seterusnya nanti. Saya sangat rindu. Benar-benar pengajaran ini go internasional pada suatu saat nantinya. Ya, oke, itu dia. Nah, sekarang coba kita akan mengkaji. Saya ulangi tadi, saya tidak bermaksud lain kalau tidak saya tampilkan beberapa tokoh yang lain. Tapi ada tujuan saya mengapa saya menampilkan hanya 5 orang ini. Teologi tabernakel di masa lalu dalam kajian saya ya. Dalam kajian. Nah, saya ingin ketika saya menyampaikan ini, tidak mungkin kalian merasa curiga atau alah Bapak ini kok gitu. Tidak mungkin. Saya kan Bapak kalian. Kalian saya anggap anak-anak saya dalam hal pendidikan ini ya. Tidak mungkin kalian menganggap saya, kalau saya sedang ngomong ini, lalu Bapak itu sok-sokan. Enggak lah. Saya ingin berbicara ini supaya kalian mengerti, Pak Stephen tidak asal ngomong, itu loh maksudnya. Ya, tidak asal ngomong. Tapi melewati pengamatan. Dan ada di sana pengalaman. Nah, teologi tabernakel di masa lalu, dalam kajian saya, itu saya mulai sejak pengamatan saya sejak 1999. Gitu ya. 1999. Jadi kalau dihitung sampai tahun ini 2022 itu berapa tahun kira-kira? Ya kira-kira hampir 20 tahun kan? 23 tahun dalam pengamatan. 23 tahun mengamati. Ya. Dalam pengamatan saya, sejak 1999, kemudian saya terjun langsung juga pernah menjadi siswa di sekolah Alkitabnya GPT itu. Sekolah Alkitab yang terkenal, sekolah Alkitab pengajaran tabernakel. Termasuk dari sekolah-sekolah dari gereja-gereja GBT, GBI, gereja-gereja GPDI, dari mana-mana masuk di sana. Teman satu angkatan saya itu ada banyak organisasi. Saking dianggapnya sekolah Lempinel ini adalah sekolah yang menjadi representasi pengajaran tabernakel. Termasuk satu angkatan dengan saya itu Pak Jesus Camacho. Dr. Jesus Camacho dari Filipina bersama istri itu angkatan saya. Kami di wisuda bersama-sama. Doktor itu. Jadi ketika nanti saya berbicara, itu bukan omong kosong. Saya bukan hanya mengamati dari luar, saya orang di dalam gitu. Saya menjadi murid di sana. Maka hasil kajian saya itu beralasan. Ya, mengamati, terjun langsung, lalu kemudian sekaligus tahun 2000 saya menjadi pelayan dan menjadi anggota majelis besar. Ya, menjadi anggota majelis besar di GPT. Ya. Menjadi pendeta muda, walaupun masih muda, tetapi kronologinya itu saya ikuti semua.
Bahkan mulai tahun 2015 saya menjadi pengurus inti, pengurus pusat di sinode kita sejak 2015. Sejak 2015. Lalu kemudian sejak tahun 2009 saya menjadi akademisi, ya, menjadi seorang akademisi yang fokus, ya, yang fokus di kalangan GBT pengajaran itu. Jadi bukan orang dari luar, bisa apa gitu, enggak. Saya akademisi. Lalu kemudian menjadi tim perunus dan pengajar tabernakel sejak 2011. Nah, dari hasil pengamatan itu, dari hasil kajian itu, maka bisa saya simpulkan bahwa pengajaran tabernakel itu sejatinya adalah sebuah studi sebenarnya. Sebuah studi. Tetapi sangat disayangkan, ya, pada rentang waktu, ya, saya ulangi ya, pada rentang waktu setelah Van Gessel, dimulai rentang waktu Pendeta Totheis sampai kemudian memasuki era sebelum Paulus Budiono, studi-studi itu kurang digiatkan gitu. Malah cenderung, ya, kawan-kawan di pendeta GPT pasti tahu itu. Firman itu enggak boleh diseminarkan. Firman oleh itu enggak boleh dipelajari. Firman tabernakel itu enggak boleh dijadikan studi gitu. Aneh gitu loh. Padahal, ya, perhatikan ini ya, yang tertulis di depan kalian. Padahal pengajaran tabernakel itu saya sebut dimulai 1935, diinisiasi, ditransmisikan oleh F.G. Van Hessel, itu dimulai dengan kalimat ini. Kalimat ini adalah kata pembuka, kata pengantar pada artikel ikhtisar yang dicantumkan oleh Pendeta Totheis yang menggantikan Pendeta Van Hessel. Inilah yang dikatakan oleh Van Gessel. Many books were published. Nah, bayangkan loh, sudah dimulai dari buku loh, many book. Ya, Dr. Kalberg, ini sudah saya ulang-ulang ini ya, sejak 1857. Lalu kemudian study was achieved in the following ways. Nah, study sudah disebutkan juga oleh Van Hessel bahwa ini sebuah studi, sebuah pembelajaran yang dimulai dari perenungan beliau tahun 1935. Jadi awal-awalnya, ini yang mau saya katakan, awal-awalnya pengajaran tabernakel itu adalah sebuah studi. Itu dulu harus clear. Lalu kemudian dalam kajian itu, dalam kajian saya tersebut, maka kita melihat seperti inilah perjalanannya. Materi pengajaran tabernakel yang bersumber ditransmisikan F.G. Van Hessel telah didistribusikan kepada para murid-muridnya dengan tradisi oral atau lisan yang disampaikan dalam bentuk pesan, kesaksian, yang kemudian didistribusikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi setelah almarhum Pendeta Van Hessel, maka prinsip studi untuk sebuah seminar, ya, seminar yang saya maksud itu dialog ya, diskusi ya, itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak banyak lagi dibicarakan. Hanya disampaikan dalam bentuk khotbah, kesaksian, pesan-pesan, nasihat-nasihat, cerita-cerita. Lalu kemudian dituliskanlah naskah-naskah khotbahnya dalam literatur-literatur yang beredar sekarang. Yang kedua, untuk saat ini cukup banyak beredar salinan-salinan artikel mengenai pengajaran tabernakel yang disebut sebagai ikhtisar pengajaran tabernakel yang mengatasnamakan F.G. Van Hessel. Namun masih sangat diragukan keasliannya. Kita tidak tahu. Benar nggak itu? Seperti yang
diolah atau digali oleh Van Gessel. Ternyata ketika saya perhatikan, sudah ada banyak, ya, ketika di masa developer itu tadi, Pendeta Injuwono, beliau di sana berupaya dengan bahasa Indonesia, kemudian sampai pengajaran tabernakel itu sampai kepada tabernakel manusia, ya, sudah ada gambar-gambar manusia dan sebagainya. Tapi tidak ada data bahwa itu merujuk pada Van Gessel punya literasi. Ya. Yang ketiga, artikel atau salinan iktisar tersebut hanyalah berupa ringkasan logis, sebuah kesimpulan yang kemudian dikaitkan langsung dengan beberapa pengertian rohani dari bentuk dan ukuran tabernakel, yang kemudian lebih lanjut perabotan tabernakel itu disusun berdasarkan makna rohani pada tiap-tiap kitab. Iktisar dan artikel rangkuman pengajaran tabernakel yang ditulis Van Gessel yang sekarang ini beredar di kalangan gereja adalah rangkuman dari hasil proyek besar dan kerja keras beliau yang ingin didedikasikan kepada para penerusnya. Nah, tetapi persoalannya adalah iktisar yang dihasilkan oleh kerja keras dengan kajian teologi yang akademis tersebut kemudian ditransmisikan. Di sini dia letaknya. Dari hasil pengamatan saya 22 tahun itu, 23 tahun itu, di sini dia. Di sini letaknya. Ditransmisikan atau didistribusikan, murid-muridnya itu menangkapnya sebagai copy paste. Iktisar di copy paste. Oleh siapa? Oleh generasi-generasi yang tidak tahu menahu tentang proses Van Gessel melakukan pengamatannya. Lalu kemudian copy paste dari Van Gessel di copy paste lagi. Di copy paste lagi kepada generasi berikutnya, termasuk kepada saya tahun 1999. Itu copy paste semua. Nggak boleh bertanya di kelas itu. Aneh kan? Di kelas saya itu Lempinal nggak boleh bertanya. Karena prinsip pendidikannya itu copy paste. Nggak boleh bertanya, tidak ada yang dipertanyakan. Hanya menurut saja. Itu sudah melekat. Sehingga bisa dibayangkan. Bisa dua kemungkinan. Yang pertama, guru-gurunya memang karena tidak paham. Kalau ditanya nanti mereka tidak paham untuk menjelaskannya. Karena mereka juga mendapatnya copy paste. Namanya copy paste kan ya sudah hanya rangkuman. Ya sudah copy paste, dia tidak tahu prosesnya. Bagaimana Matius, Markus, Lukas jadi pintu gerbang, prosesnya mereka tidak tahu. Proses teologianya. Sehingga tidak boleh bertanya. Bisa itu kemungkinan satu. Tapi kemungkinan yang kedua, tidak boleh bertanya. Kemungkinan yang kedua adalah, ya, supaya kita taat saja gitu loh. Mendidik kita murid-murid supaya taat. Itulah yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi. Nah, bisa dipastikan, coba lihat. Bisa dipastikan selama 87 tahun sejak 1935 ini bisa dipastikan reduksi dari setiap generasi ke generasi terus menurun kualitasnya. Bias dari maksud penggagasnya, dari maksud F.G. Van Gessel yang dulu sangat-sangat mungkin terjadi tereduksi terus. Ya. Coba kalau kalian itu mulai dari Angel itu ya. Mulai dari Angel berbisik kepada si Ari. Ayo bisikkan. Makan makin manis. Dibisikkan ke telinganya si Ari itu. Makan makin manis. Lalu si Ari membisikkan lagi ke telinganya Gideon. Makan mikir makan. Nah, lalu Gideon bisikkan lagi ke telinganya siapa itu? Urbanus dibisikkan lagi. Mata kamu makin besar.
Dan terus makin tereduksi. Karena apa? Tidak ada penalaran. Tidak pernah ada evaluasi. Nah, bisa dibayangkan 87 tahun. Dan saya salah satu orangnya yang menerima itu semua. Bahkan waktu saya belajar, gurunya pun tidak bisa menjelaskan mengapa ukuran kemah suci itu panjangnya itu 30, tingginya 10. Bagaimana cara menemukan ukuran ruangan Maha Kudus sebagai 10 hasta, itu tidak bisa diajarkan. Tidak bisa dijelaskan, karena memang di dalam artikelnya Van Gessel tidak ada cara itu. Saudara perhatikan, di buku literasi yang sekarang ada, yang beredar, itu tidak ada. Itu tidak ada. Maka murid-muridnya ya pokoknya 10 kali 10 kali 10, karena ini bicara Yerusalem baru, kotak-kotak, kubus katanya. Oh ya sudah. Nggak boleh nanya gimana cara mendapatkannya, nggak ada yang tahu. Karena di Alkitab juga memang nggak diberitahu. Hanya orang yang mau belajar teologi, yang belajar akademis, yang bisa melakukan itu gitu, mencari tahunya. Dan yang memberitahunya itu adalah orang-orang luar negeri ya, orang-orang di luar negeri, artikel-artikel mereka. Nah itulah yang terjadi. Nah saya selesaikan dulu ini. Tidak ada literatur yang cukup. Gereja hanya menerima warisan barang jadi dalam bentuk ikhtisar, tanpa manual book yang dapat membantu kita secara objektif memahami dan mengembangkannya. Ini dia, saya udah mulai masuk. Ada misling, ada terputusnya mata rantai logika teologis jika versi pengajaran tabernakel dalam kondisi seperti sekarang ini dipaksakan dijadikan sebagai sebuah teologi. Ada mata rantai yang terputus. Inilah tugas kita, menghubungkan mata rantai itu. Ya. Nah, perhatikan sebelum kita break, tentu hal ini catatan saya penting sekali. Tentu hal ini terjadi seizin Tuhan. Mengenai keberadaan literatur F.G. Van Hessel tentang metode, bagaimana caranya dia menghasilkan ikhtisar yang sekarang ada ini, nggak perlu lagi kita jadikan polemik. Beliau sudah tenang bersama Bapa di surga. Jangan ada upaya lagi mengkonfirmasi, membangkitkannya sebelum Tuhan datang. Sudah dapat dibayangkan, generasi yang tidak tahu menau, semuanya ini perhatikan, ini yang mengerikan. Generasi berikutnya yang tidak tahu menau mengenai cara Van Hessel menemukannya, akan sesuka hati mengartikan, mengkhotbahkan, menjelaskan ikhtisar tersebut sesuai dengan maksud dan caranya masing-masing. Segala sesuatu yang terdapat di dalam tabernakel langsung dipahami arti rohaninya. Sehingga apa? Yang terjadi adalah pendeta, antara pendeta yang satu dengan pendeta yang lain sering sekali membuat penafsirannya sesuka hati. Dan semua berkata, ini ilham dari Tuhan yang saya dapatkan. Ini adalah perkembangan dari pengajaran tabernakel. Begini dan begitu, begini dan begitu. Sampai pada akhirnya ada yang jadi mempelai, ada yang tidak jadi mempelai. Wis, sakarapnya semuanya. Nah, sehingga itu menjadi polemik. Tidak pernah bisa didiskusikan. Tidak pernah bisa dipertanyakan. Di situ letak masalahnya. Kita break sebentar.
Maka yang sesungguhnya terjadi adalah seperti ini. Kenyataan yang terjadi mengenai pengajaran tabernakel ini adalah dimulai, perhatikan ya, sebuah studi yang dimulai dengan studi teologi yang mendalam. Ya, tadi saya sudah kasih buktinya bahwa beliau membaca buku-buku teologi tahun 1800, tahun 1907, lalu kemudian menggali sangat dalam kajian-kajian teologianya. Walaupun saya sebutkan ada yang miss, ada yang hilang dari situ, tapi ternyata studi teologi tabernakel ini dimulai dari studi teologi yang akademis, tetapi diakhiri dengan teologi empirik namanya. Ya, apa itu Pak Stefan? Ini dia. Studi teologi yang saya maksudkan itu adalah seperti yang kalian pahami sekarang ini, bagaimana menggali Alkitab, bagaimana memahami Alkitab. Tetapi setelah itu, ya, oknum-oknum atau orang-orang yang tadi menerima copy paste dari almarhum itu melanjutkannya dengan sebuah teologi namanya teologi empirik atau teologi pengalaman, sehingga satu dengan yang lain cenderung mengedepankan pengalamannya. Ya, kalau namanya teologi empirik, teologi pengalaman itu sebenarnya tidak boleh dijadikan ukuran. Ya, pengalaman kita itu tidak boleh dijadikan sebuah referensi, tetapi itu tidak boleh jadi sebuah teologi. Contoh ya, di zamannya orang-orang tua kita dulu, namanya hamba Tuhan yang kudus yang benar itu adalah hamba Tuhan yang kalau merintis pelayanan itu harus berpuasa, tidak makan, tidak ada makanan. Lalu pengalaman itu dijadikan menjadi teologi untuk anak-anak muda yang sekarang, yang nggak cocok, nggak bisa. Dulu itu kan orang melayani nggak makan itu karena nggak ada makanan. Jangan dijadikan teologi. Jadi kalian kalau mau jadi hamba Tuhan itu harus makannya begini, harus kayak kami dulu dong, harus kayak kami dulu dong. Nah, nggak bisa begitu. Teologi itu bukan begitu. Teologi akademis itu bukan begitu. Itu namanya teologi of empirik, teologi pengalaman. Pengalaman itu sangat berharga untuk menolong anak-anak generasi muda, tetapi pengalaman tidak boleh jadi teologi. Nah, itulah dulu yang terjadi. Bapak-bapak kita itu dulu mereka belajar hanya dengan mendengar saja mereka bisa, tanpa bertanya mereka bisa. Tapi untuk masa sekarang ini, kalau orang tidak dialog, kalau orang tidak berkomunikasi, ya orang nggak ngerti-ngerti. Nah, gitu ya. Kalau kita melihat ilmu pengetahuan, luar biasa loh. Sejak tahun 1808, orang sudah bisa membuat pesawat ya. Orang sudah bisa membuat pesawat loh. Coba saya tanya kalian udah bisa bikin pesawat nggak? Mana ngerti, bikin baling-baling aja nggak tahu. Bagaimana cara kerjanya mesin aja kita nggak tahu. Artinya apa? Orang-orang yang dahulu itu, mereka penemu-penemu itu, mereka bisa belajar sendiri atau yang kita sebut dengan otodidak gitu. Karena mereka sangat cerdas. Anak-anak yang sekarang katanya generasi cerdas, generasi milenial. Coba tanya, bagaimanakah mengapa dinamo itu bisa menghasilkan listrik? Kenapa kok sepeda motor itu bisa berjalan? Mana bisa kita jelaskan? Karena generasi sekarang itu sangat konsumtif. Hanya menikmati saja. Tidak mau tahu bagaimana TV itu bisa hidup, bagaimana handphone ini bisa menerima sinyal. Kita nggak mau tahu. Pokoknya ada uang beli. Barangnya canggih. Nah, di sini terjadi. Semakin canggihnya teknologi, kalau tidak disikapi dengan baik, itu malah jadi bodoh sekali. Kita malah jadi bodoh sekali. Nah, itu dia ya. Jadi, pengalaman di masa lalu, jadi orang-orang masa lalu tidak boleh ngomong, aku dulu nggak perlu sekolah.
Aku dulu enggak pakai sekolah, aku bisa cari sendiri, menemukan bagaimana membuat lampu pijar. Thomas Alva Edison, James Watt. Mana bisa, kita nggak bisa mengatakan pengalaman itu jadi sebuah ilmu. Pengalaman, di dalamnya ada ilmu, tapi pengalaman bukan ilmu. Ya, metode-metodenya bisa berbeda. Nah, itu dia. Ini yang terjadi. Kondisi sekarang ini. Nah, sehingga satu dengan yang lain cenderung mengedepankan pengalamannya dan berkata, Tuhan yang berbicara kepada saya. Sebenarnya kalimat itu adalah kalimat klise untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut. Coba jelaskan, Pak. Kok Bapak bisa mengatakan begitu? Untuk menghindari itu, makanya mereka mengatakan begini. Jangan ditanya, ini dari Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada saya. Jangan dipertanyakan. Jangan keraskan hatimu, katanya pula itu kan. Wah, kita jadi tambah takut. Tapi kalau di zaman sekarang ini dibuat lagi kayak gitu. Wah, kita ditinggalkan orang. Kita harus berbicara yang sesungguhnya. Pengalaman itu penting, tetapi pengalaman bukan teologi. Gitu ya. Makanya kita sebagai orang-orang tua, mungkin pengalaman kita dulu waktu kita sekolah itu ada pengalamannya. Tapi jangan paksakan pengalaman kepada anak-anakmu. Itu berbahaya sekali. Karena dunia kita dengan dunia mereka itu berbeda pendekatannya. Ya, pendekatannya berbeda. Sehingga ilmu, namanya teologi itu terus berkembang. Yang tidak berubah itu adalah firman Tuhannya. Tapi ilmu teologianya terus berkembang. Nah, maka dengan keadaan yang seperti itu tadi, perlu ada upaya rekonstruksi bangunan teologi tabernakelnya ya. Perlu menyambung benang merah teologi dengan iktisar yang ada saat ini. Itu yang akan kita gali. Nah, kenapa? Kok bisa, bagaimana mungkin itu bisa terjadi, Pak? Bisa. Saya katakan bisa. Karena pengertian ini. Saya udah 2 kali menjelaskan ini ke kalian. Bisa. Karena prosesnya ternyata begini. Dulu, yang kita sebutkan pendekatan Van Hessel itu secara teologis, beliau diterangi Roh Kudus ketika membaca ini, Yohanes 1 ayat 14. Ya, Roh Kudus menerangi, ya, ini kalimat beliau ya, yang ada dalam perakatannya itu, bukan mewahyukan, bukan. Menerangi, lalu beliau membaca Yohanes 1 ayat 14, ya, setelah beliau membaca ayat 14 itu sebagai Allah yang bertabernakel. Berdiam di antara kita, bertabernakel. Lalu dia menulis ini. Pengertian yang diterangi oleh Roh Kudus itu, lalu beliau menulis ini. Proses hermeneutika. Beliau menulis hermeneutikanya. Ya, pengamatan, penafsiran, ya. Setelah beliau menulis penafsirannya, lalu beliau menulis artikel yang sekarang kita punya, yang beredar di kalangan hamba-hamba Tuhan, iktisar ini. Nah, iktisar ini sekarang yang kita punya. Tetapi yang ini hilang. Nah, itu ya. Yang ini hilang. Ya, jadi kalian sudah tahu ya, di mana benang rantai, mata rantai yang terputus itu di mana? Ya, di sini. Proses pengamatan dan penafsiran, buku-buku penafsiran beliau itu hilang. Katanya, waktu Pendeta Paulus Budiono ke Belanda masih ada di kotaknya itu. Masih ada di peti. Tapi ternyata keluarga di sana sudah menotariskan. Ya. Buku-buku atau hasil pekerjaan beliau melahirkan teologi tabernakel itu sudah dinotariskan. Tidak boleh difotokopi. Dikopi aja nggak boleh. Waktu tim KMI berangkat ke sana, ke Belanda, keluarga mengatakan, enggak bisa, ini hak ciptanya beliau. Jadi bisa mengerikan sekali ya. Kalau kayak gitu mengerikan menurut saya. Aduh, bagaimana Tuhan akan sangat-sangat ya tidak senang dengan sikap kita ini. Beliau hamba Tuhan biasa aja. Beliau dipakai Tuhan luar biasa, tapi beliau harusnya manusia biasa aja. Enggak usah dibikin kultus kayak gitu. Tapi enggak mengapa, saya bilang enggak mengapa.
Saya sudah tulis tadi, tidak perlu membangkitkan Van Hessel untuk menanyakan prosesnya. Ya. Ternyata, perhatikan baik-baik. Yang ada sekarang di kita ini ya, anak-anak muda perhatikan. Ini logika berpikirnya. Yang ada di kita sekarang itu ini rangkuman-rangkuman aja. Proses mendapatkan rangkuman ini sudah hilang, Dek. Ya, sudah hilang. Bilang aja lah sudah hilang. Gak usah lagi pergi ke Belanda minta-minta nyari-nyari. Gak usah. Bilang aja hilang. Apa terputus, apa tidak bisa disambung? Bisa. Ini perhatikan baik-baik. Semua hamba Tuhan, bukankah bisa menerima proses seperti ini tiap minggu? Ayo pendeta-pendeta yang mempersiapkan khotbah. Bukankah setiap hari kita bisa membaca Alkitab, lalu Roh Kudus menerangi hati kita, lalu kita menulis penafsiran? Lalu kita menulis artikel iktisarnya? Sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Kita bukan kurang ajar, tetapi ini proses Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 20-21, nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Bukan tidak bisa ditafsirkan. Boleh ditafsirkan, tapi tidak boleh menurut kehendak sendiri. Artinya semua orang bisa. Asal menurut kehendak Tuhan. Asal oleh dorongan Roh Kudus. Kurnia Lewi bisa menyambung benang merah yang saya sebut tadi. Ari Ersada Pinem bisa menyambung benang merah yang putus di era Van Hessel itu. Nah, di era sinilah yang saya sebutkan tadi setelah Van Hessel dan generasi 80 tahun kemudian itu, di era sinilah semuanya bermain. Tapi sayangnya, permainannya tidak di era hermeneutika yang teologis. Semuanya bermain di era empirik, di era pengalaman masing-masing. Teologi pengalaman namanya. Teologi pengalaman dijadikan sebuah kebenaran untuk mengajarkan murid-muridnya. Kalau muridnya bertanya, enggak usah tanya, pokoknya kayu lintang itu pokoknya bentuknya begini, sudah, titik. Padahal kalau kita pelajari, Alkitab berkata begini dan begitu. Kalau kita pelajari, ternyata begini dan begitu. Nah, di sini dia. Kita tidak tahu mislingnya di mana. Apakah sudah dimulai di era Toteis? Tidak tahu. Saya kalau tahu pun tidak mungkin memberitahunya kan, karena etis tidak etis kan. Apakah di era Injuono? Tidak tahu. Saudara harusnya bisa menjawabnya sendiri di hati masing-masing. Apakah di era Pendeta Pongdonga Lembah? Tidak tahu. Saudara harus mencari tahunya sendiri. Tapi ada yang terhilang. Ada yang miss. Kalau kita mau kembali ke akarnya pengajaran ini, saya sudah jelaskan dan buktikan pengajaran ini dimulai dengan teologia, studi yang mendalam. Tapi mengapa dilanjutkan dengan teologi pengalaman? Loh, kok Bapak bisa ngomong gitu? Iya, buktinya tidak ada literatur. Ada, Pak. Ya, itu copy paste. Kita tidak tahu itu asli apa enggak itu. Nah, itulah sebabnya di sini letaknya. Nah, ini ya. Semoga ini bisa menjelaskan. Ini gambar ini sangat singkat, tetapi saya capek juga memikirkan ini bagaimana menjelaskan yang sederhana kepada calon-calon pendeta di GPT juga saya menjelaskan ini ya. Bagaimana supaya pendeta-pendeta GPT bukan kurang ajar kepada para pendirinya, tetapi berpikir proporsional. Inilah yang benar. Cara yang benar Van Hessel menerima bukan wahyu, diterangi hatinya. Tercatat semua bisa. Mengapa kita harus membangkitkan dan menunggu mencari bukunya Van Hessel, mencari yang hilang? Enggak perlu. Kamu bisa melakukannya bersama Roh Kudus. Kamu baca Alkitab, ini ya, prosesnya Roh Kudus menerangi, lalu baca Alkitab, lalu apalagi disalib sudah dibekali dengan ilmu hermeneutika, saya kira lebih efektif. Udah melakukannya gitu ya. Ya, hermeneutik bukan segala-galanya, tetapi itu membantu,
bisa membantu kita. Ya, untuk menolong. Sehingga bukan teologi empirik. Kalau teologi empirik pengalaman, kita cenderung nanti menjadi kultus individu. Kultus individu. Itu yang terjadi, yang saya pahami dan dengarkan di era Injiono. Kultus individu luar biasa. Semua orang hanya takut sama pendeta Injiono. Saya dengar kesaksian, bisa di cross check ke pendeta Paulus Budiono karena jemaat beliau waktu itu, bisa di cross check. Begitu tahu yang khotbah bukan pendeta Injiono, pulang dari gereja, dari depan pintu itu loh. Dari depan pintu gereja langsung balik. Kan berbahaya sekali. Kalau mengedepankan pengalaman, karena pendeta yang satu dengan pendeta yang lain, beda-beda pengalamannya. Beda-beda pengalaman. Tetapi teologi ya, kita bisa sepakat dengan meneliti, mencermati bersama. Yang cerdas, yang kurang cerdas, yang kaya, yang miskin, yang punya karunia A, B, dan C sampai Z. Harusnya satu. Ini kata Alkitab. Ya kita tunduk. Kita takluk. Nah, jadi tidak menggunakan teori empirik. Akhirnya semua hanya melihat tokoh. Tidak mau membaca Alkitabnya. Pokoknya apa yang sudah dikatakan tokoh dikira itu sudah benar semuanya. Berbahaya sekali karena dia manusia, kita manusia. Maka kita harus menyambungnya, ya. Harus menyambung benang merah yang putus tadi, rantai yang putus itu dengan apa? Ini yang saya sebutkan. Saya mendorong mengajukan pendekatan hermeneutika yang komprehensif untuk menyambung benang merah yang terputus itu. Ya, sejak 1958 Pendeta Van Hessel berpamitan, lalu benang merah itu terputus, kita bisa sambung kembali. Dengan cara bagaimana? Ini. Saya mengusulkan pendekatan ini. Pendekatan hermeneutika yang komprehensif. Apa itu? Bertanggung jawab. Hermeneutika yang bertanggung jawab. Dilihat dari semua sisi. Kalian sudah diajari 5 pendekatan hermeneutika penafsiran umum dan 3 penafsiran khusus. Penafsiran kontekstual, literal, gramatikal, historikal, teologis, historis sudah diajarkan. Penafsiran nubuatan, penafsiran perumpamaan, penafsiran syair, kitab-kitab syair sudah dijelaskan. Harus bertanggung jawab. Yang kedua, harus selalu back to the Bible. Jangan apa kata si anu, enggak. Back to the Bible. Karena Alkitab menjadi tolok ukur yang tertinggi. Ketika minggu-minggu depan ini kita akan masuk pada spiritual learning tabernacle. Back to the Bible. Back to the Bible. Tapi dulu si anu ngomong gini, Pak, kita nggak usah dulu ngomong salah atau benar. Back to the Bible. Back to the Bible. Biblical minded. Ya. Berpikir Alkitabiah itu yang harus kita tanam di kepala kita, di otak, di hati kita itu. Back to the Bible. Manusia bisa keliru. Cek lagi di Alkitab. Pendeta A berkhotbah begini. Back to the Bible. Cek lagi ke Alkitab. Nggak perlu kita harus bilang si anu sesat, si anu. Tapi kamu bisa menjawab di hatimu, oh enggak, Alkitab saya bilang begini. Ya berarti pendeta bisa keliru. Loh, bisa. Kenapa? Kok baru tahu sekarang pendeta bisa keliru? Saya dengan tutup mata saja bisa menunjukkan kesalahan-kesalahan. Kalian dengan tutup mata saja bisa menunjukkan kelemahan saya. Membuktikan bahwa saya dan saudara adalah manusia. Tidak usah kaget dengan hal itu. Loh, pendeta bisa salah toh, Pak. Jangan kaget kau Angel. Ya mungkin kau mengagung-agungkan pendeta hamba Tuhan. Ya puji Tuhan. Hamba Tuhan A dipakai Tuhan mengingatkan kamu dan mengenal Tuhan. Praise the Lord, puji Tuhan. Tapi jangan kaget kalau pendeta itu adalah manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Nah, itu kata lagunya si Sirius ya. Rocker juga manusia katanya. Sama lah, pendeta juga manusia. Jangan kaget ya, jangan tersandung. Doakan pendetamu. Karena dia juga manusia biasa. Tapi Alkitab Bible itu Alkitab itu tanpa salah.
Oh, puji Tuhan. Sehingga kita tidak harus mengkultuskan siapa-siapa. Karena dengan tutup mata saja kita bisa menunjuk kesalahan orang. Makanya nggak usah cari-cari kesalahan orang. Back to the Bible. Nah, yang terakhir, ketika kita belajar nanti mencoba menyambung benang merah itu, evaluasi. Selalu dievaluasi. Apa yang salah dengan koreksi? Apa yang salah dengan evaluasi? Nggak ada yang salah. Evaluasi bukan untuk menghancurkan kita. Evaluasi itu untuk menolong kita. Di dalam ilmu pembelajaran ada yang disebut dengan ketika kita menemukan satu tesa, gagasan, lalu kemudian itu menjadi hipotesa. Sebuah hipotesa, lalu kemudian dikoreksi, dievaluasi dengan antitesa, antitesis. Dari hasil evaluasi antitesis, muncul lagi tesa-tesa yang baru. Jadi harus begitu. Ada gagasan, tesis gitu ya, ada gagasan, ada antitesis. Wow, apa itu bukunya Pak Stephen Manurung itu mengenai Tabernakel 2, begini-begini. Loh, enggak apa-apa, malah bersyukur. Di dunia akademis itu biasa. Yang seorang bikin buku ini, yang lain mengcounter, mengoreksi. Dari hasil counter mereka, oh bukunya begini, kurang lebihnya. Ini dan sebagainya. Oh puji Tuhan. Dari hasil tesa, dari munculnya antinya, antitesa, ini bukan lawan. Nah ini yang seringkali terjadi. Kalau seorang pendeta dikoreksi khotbahnya, itu langsung dianggap lawan. Langsung doa puasa dia. Patahkanlah kaki antikristus itu Tuhan, katanya. Karena dia memprotes-protes hambamu ini. Loh, ya oposisi. Harusnya kita berdoa, terima kasih untuk orang itu Tuhan. Karena apa? Buku saya yang ini muncul lagi lah akhirnya karena sudah diantitesis oleh orang lain, maka muncullah namanya revisi buku berikutnya. Ini kan yang nggak ada. Dianggap iktisar tabernakel ini adalah firman Allah. Sehingga tidak boleh dikoreksi. Dengan tutup mata saya akan menunjukkan begitu banyak hal-hal yang perlu dikoreksi dari iktisar ini. Apa kurang ajar Stephen Manurung? Kurang ajar anak-anak Salem ini kepada pendiri-pendiri? Lu enggak. Kita orang yang cinta dan menghormati mereka. Dan bukti penghormatan kita adalah kita ingin mereka kalau hidup mereka melihat, oh ternyata ada yang tidak sempurna. Ada yang kurang lengkap. Gitu dong. Saya senang sekali kalau terjadi kayak gitu. Mahasiswa meluruskan dosennya, dosen yang satu mengoreksi dosen yang lain. Waduh, indah sekali. Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Sampai nanti kita ketemu dengan Dia yang sempurna. Yesus Kristus Tuhan kita. Gitu loh. Tapi kalau kita tidak mau, nah di sini yang berbahaya. Kita menganggap kita paling hebat sedunia. Bahkan saya udah buktikan, katakan ke kalian, ada oknum-oknum pendeta-pendeta yang mengkultuskan pendeta-pendeta di masa lalu. Mengatakan bahwa iktisar ini lebih tinggi dari Alkitab. Ngawur nggak? Apa nggak berbahaya sekali itu? Jadi kalau dia mempersiapkan khotbah, kalau tidak melihat iktisar ini, maka dia merasa tidak ada pembukaan. Bayangkan, mengerikan sekali. Kita telah membentuk, menciptakan ilah yang baru dari sebuah buku atau artikel. Back to the Bible. Back to the Bible, beri dirimu selalu dievaluasi. Ya, beri dirimu dievaluasi. Semakin kita dievaluasi, semakin tajam. Tapi ingat, yang mengevaluasi itu harus selalu siap naik ke atas lagi. Kalau kita dievaluasi, yang mengevaluasi maupun yang dievaluasi harus siap. Harus siap di challenge untuk back to the Bible. Ketika yang mengevaluasi ternyata tidak sesuai dengan Alkitab, dia harus mengatakan, aku salah. Ketika yang dievaluasi back to the Bible, ternyata benar dia salah. Yang dikoreksi harus berkata, terima kasih, aku diingatkan, aku yang kurang. Oh, indah sekali ya. Memang ini tidak mudah. Tapi kalau ini dibudayakan sejak dulu,
GPT ini sudah lama menjadi organisasi besar. Sudah lama menjadi besar. Itu sebabnya yang ditokohkan ya hanya beberapa orang aja. Tidak ada tokoh-tokoh muda yang muncul, tidak ada tokoh-tokoh lain yang muncul. Karena saking mengkultuskannya itu. Dan itu berbahaya. Gitu ya. Ya, kalau ada orang bertanya, Bapak hormat enggak sama Bapak gereja kita? Sangat menghormati. Tapi mohon maaf, cara saya menghormati beliau-beliau mungkin berbeda dengan saudara. Kalau saudara cara menghormatinya dengan, iya itulah yang dikatakan, itulah. Kalau saya tidak. Cara menghormati saya adalah bagaimana back to the Bible dan menjelaskan bahwa saya ada kekurangan, beliau itu juga punya kekurangan. Itu yang benar. Karena tidak bisa tidak, semua kita manusia ini masih ada kekurangannya. Itu sebabnya perlu anggota tubuh lain untuk saling melengkapi. Kalau dahulu, begitu mereka dikoreksi, tidak mau langsung bikin organisasi baru. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Saya buka sedikit kulit bawangnya yang pertama. Begitu dikoreksi, karena GPPS itu sudah mulai masuk kepada teologi. Waktu itu GPPS sudah, sekolah Alkitabnya sudah mulai berbau teologi. Begitu dikoreksi sedikit, kawan-kawan kita langsung merasa dikucilkan, langsung sakit hati, bikin organisasi. Nah, harusnya kan duduk tuh. Kenapa sih? Apa sih yang membuat kalian tidak bisa menerima pengajaran tabernakel? Lalu terjadilah diskusi. Ya, mantap kan? Ya, itu yang kita tidak temukan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dua logika ini yang terus tarik-menarik di kalangan kita ya, di kalangan orang-orang pengajaran. Nah, logika ini nanti yang akan kita pelajari, yang di atas ini. Ya. Logika yang di atas ini, inilah cara yang benar. Ya, 3 langkah ini, inilah cara yang biblical prinsip. Kita melihat tabernakel itu secara fisik dulu, sudah kita lakukan di tabernakel 1, lalu kita mencari spiritual learning-nya berdasarkan hermeneutika, baru didaratkan pada spiritual meaning atau prakteknya, aksiologinya. Nah, yang terjadi masih kebanyakan sekarang ini kayak gini. Mereka baca Alkitab, kita baca Alkitab, langsung terkena. Terkena ini, terkena itu, terkena ini, atau dikena-kenakan. Ya, kalau ditanya, mengapa kena, Pak? Pokoknya kena. Ya sudah. Baru kemudian aplikasinya, spiritual meaning-nya. Nah, ini yang seringkali korslet di sini. Yang saya sebutkan, maklum saya, karena apa? Karena sejak Van Hessel, benang ini yang putus. Benang hermeneutika ini. Benang hermeneutikanya ini yang putus. Jadi maklum, wajar saja kalau yang terjadi kebanyakan hari-hari ini masih seperti itu. Begitu baca Yakobus, terkena ke sini. Nggak mau tahu. Kenapa kena? Pokoknya Ikhtisar ngomong gitu, Pak. Ya sudah. Nah, memang maklum, karena terputus dia. Terputus. Tidak pernah mereka belajar hermeneutika. Van Kessel tidak pernah menjelaskan kepada mereka cara-cara menggalinya. Nah, maka kita gali di sini. Ini jembatannya. Jadi ini yang paling penting untuk menyambung benang merah itu. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pembelajar Alkitab adalah menemukan maksud dan tujuan Allah dalam firman-Nya. Bukan maksud dan tujuan orang lain. Apalagi maksud dan tujuan diri sendiri. Ketika kita belajar tabernakel, bukan untuk menjelaskan tujuan dari Van Hessel, tujuan dari Injuono, tujuan pendeta Pong, tujuan pendeta Paulus, tujuan dosen Stephen Manuro. Tapi tujuan dari Tuhan apa? Ya. Nah, ini sekarang saya singgung sedikit. Nah, ini dia cuplikan preface atau kata pengantar dengan judul tribut kepada F.G. Van Hessel
sampai 1958 pelayanan beliau ini disampaikan pada BTI Bread Tidings Internasional di Holland, Belanda maksud saya ya. Nah ini dia. Van Gessel memulainya dengan Yohanes 1 ayat 14 dalam pengurapan Roh yang Kudus. Maka langkah-langkah ke depan yang akan kita bahas minggu depan mulai, kita akan melihat spiritual learning itu. Ya, dimulai dari langkah-langkah hermeneutika Roma 15 ayat 4. Ya, kita akan lihat pelajaran rohani atau spiritual learning dari tabernakel yang sudah kita bahas pada semester yang lalu. Ya, ini ya. Meskipun kitab Keluaran ditulis berdasarkan kisah keluarnya Israel, tetapi itu bermakna ganda untuk orang-orang percaya saat ini. Ya. Ya. Oke, saya kira cukup dulu. Minggu depan kita mulai dari kekayaan penafsiran dimensi ini yang ketika kita nanti mulai mempelajarinya ada banyak perbedaan-perbedaan, jangan-jangan itu hanya sebuah keunikan. Kita tidak perlu persoalkan. Ya, oke. Itu dulu. Membangun teologi tabernakel yang bertanggung jawab. Saya sudah jelaskan sejarahnya sedikit, kurang lebih. Dan minggu depan kita akan mulai langkah-langkah spiritual learning, penggalian spiritual learning atau pelajaran rohani yang kita dapatkan dari pelajaran tabernakel. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang sudah menolong kami dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk bapak-bapak gereja. Terima kasih khususnya para tokoh-tokoh kami di GPT yang telah Tuhan pakai menyingkapkan isi hati Tuhan lewat khusus pengajaran tabernakel ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau pakai generasi-generasi berikutnya ini untuk menjadi penyambung lidah Tuhan menyampaikan pengajaran ini. Tuhan berkati semua keluarga pendahulu-pendahulu kami. Berkati Tuhan. Kami berdoa, jemaat yang ada di Belanda kami dengar hari-hari ini. Begitu sulitnya kekristenan di sana. Tuhan campur tangan. Tuhan tolong. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk pertemuan ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.